Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali mengungkapkan bahwa kita perlu mengurangi pikiran supaya tidak muyek. Dan hidup kita jauh lebih ringan, jauh lebih lega, jauh lebih fresh. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mengurangi pikiran? Memang ada banyak cara mengurangi pikiran. Salah satu adalah dengan cara sadar dan menyadari apa yang tidak perlu dipikirkan. Nafas misalnya, kita tidak perlu berpikir dulu kalau mau bernafas. Dipikirkan atau tidak dipikirkan, kita tetap bernafas. Maka tinggal menyadari saja. Nah, karena ketika bernafas itu tidak berpikir, dan ketika kita sadar akan pernafasan kita, maka ya kita tidak berpikir, hanya sadar akan pernafasan itu. Itu salah satu cara. Dan kalau kita bisa melatihnya 10 menit, 15 menit, pasti banyak pikiran yang kemudian sudah berkurang. Latihan yang kedua adalah prinsip-prinsip tentang waktu. Kita tentu selalu berpikir tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, dalam konteks ini juga bisa menjadi latihan mengurangi pikiran. Yaitu dengan cara lupakan masa lalu, karena sudah lewat. Dan kemudian jangan pernah menyesali apa yang sudah lewat, karena tidak ada gunanya. Dan biasanya itu kemudian menimbulkan pikiran-pikiran macam-macam kalau kita menyesali apa yang sudah berlalu. Dan kebanyakan kita itu berpikir tentang sesuatu yang sudah lewat. Pertama, tidak terlalu berguna. Yang kedua, tidak bisa diubah, diapa-apakan, hanya menambahi pikiran. Maka jangan menyesali masa lalu, sudah lewat. Belajar dari masa lalu boleh, itu saja. Oke, saya akan belajar, tapi stop di situ. Tidak usah menyesali, terlalu banyak. Itu hanya akan memboroskan pikiran, memboroskan energi. Yang kemudian perlu dilakukan adalah menyadari saat ini. Forget the past, menyadari saat ini, embrace the present, peluk saat ini. Dan ketika kita sadar akan saat ini, maka kita berhenti berpikir. Karena pikiran tidak bisa aktif di luar dimensi. Nah, saat ini itu tidak ada dimensinya. Saat ini, sekarang ini. Pikiran nggak bisa masuk. Saat ini hanya bisa disadari. Kalau saat ini kita berpikir pasti lari, entah ke masa depan, entah ke masa lalu. Itu pasti. Tapi kalau hadir saat ini, pikiran tidak bisa bekerja. Karena saat ini tidak bisa dipikirkan, hanya bisa disadari saja. Maka sadari, peluk saat ini, dan kemudian yang menggerakkan kita bukan pikiran, tetapi kesadaran. Dan itu jauh lebih jernih, jauh lebih tenang, tidak ada ego, tidak ada emosional, tetapi kesadaran. Kemudian, trust the future. Masa depan itu kita nggak tahu, jadi percaya saja. Kalau kita nggak tahu, dipikirin ya munyek. Dan tidak ada gunanya karena belum terjadi. Nanti terjadinya bisa lain sama sekali daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita khawatirkan. Jadi ngapain dipikir? Trust saja. Percayai masa depan. Kalau sekarang kita digerakkan oleh kesadaran, masa depan pasti jauh lebih baik. Karena lebih jernih, dan juga lebih tepat ketika kita digerakkan oleh kesadaran dan bukan oleh pikiran. Karena kesadaran itu bebas dari emosi, bebas juga dari egoisme. Dan karena itu keputusan-keputusan yang digerakkan oleh kesadaran jauh lebih tepat. Kita juga lebih ringan. Maka tentang masa depan, percaya saja. Kalau kita saat ini sadar, keputusan-keputusannya lebih jernih, masa depan juga pasti lebih baik. Itu adalah salah satu strategi
selain menyadari apa yang tidak harus dipikirkan. Kalau kita hidup dengan cara seperti itu juga yang disebut dengan hidup pasrah. Dalam arti bahwa saya tidak khawatir, karena tidak ada kekhawatiran ketika ego tidak ada. Karena yang ada adalah kesadaran. Bukan berarti sembarangan. Justru ketika kita sadar, kita melampaui berpikir. Ketika kita sadar, justru kita jernih dalam melihat realitas. Dan keputusannya jauh lebih tepat. Maka tidak berpikir tidak berarti lalu sembarangan, bukan. Justru tidak berpikir itu jauh lebih jernih. Kalau muyek, malah seringkali keputusannya tidak tepat. Karena kemudian dipengaruhi oleh emosi, oleh perasaan, oleh proyeksi yang semuanya itu menyesatkan, ilusi, tidak sesuai dengan realitas. Maka prinsip ini sangat penting. Lupakan masa lalu, tidak perlu disesali karena tidak bisa diapa-apakan, kecuali belajar sesuatu, dan jangan banyak-banyak, satu saja, karena biasanya kita lupa juga. Karena belajar dari masa lalu itu juga pikiran. Sadari saja bahwa itu sudah berlalu, terima dan let it go. Sehingga pikiran kita tidak banyak berkurang. Kita sudah berkurang banyak. Karena 80% kita memikirkan masa lalu. Lalu sadari saat ini. Nah, saat inilah yang kemudian ketika disadari, pikiran juga berhenti, yang menggerakkan kita adalah kesadaran. Dan karena itu lebih ringan, lebih jernih, lebih tepat. Karena tidak dipengaruhi oleh ego dan dengan keinginannya yang seringkali kabur, ilusif, tidak real, tidak jernih. Nah, tentang masa depan yang biasanya membuat kita khawatir itu masa depan, itu juga nggak real, percayai saja. Disitulah hidup dalam kepasrahan kepada penyelenggaraan ilahi. Kalau disebut pasrah itu bagaimana? Pasrah itu berarti forget the past, sadari saat ini, embrace the present, and trust the future. Itu pasrah. Karena kemudian yang bergerak adalah Tuhan. Yang bergerak adalah Roh Kudus. Yang bergerak adalah kesadaran. Saya digerakkan oleh kesadaran, dan karena itu pilihan-pilihan saya adalah pilihan-pilihan yang keluar dari kejernihan. Dari realitas yang dilihat sebagai rahmat. Dan karena itu disitulah ada kelegaan, ada rasa ringan, ada rasa sukacita, dan terutama damai sejahtera. Disitulah Roh Kudus bekerja secara maksimal. Karena kita kemudian bekerja sama dengan karya roh itu. Maka hidup berpasrah itu penting. Itu artinya melupakan masa lalu, hadir sepenuhnya saat ini, dan mempercayakan masa depan kepada penyelenggaraan ilahi. Dan hidup kita jauh lebih ringan, lebih penuh sukacita, lebih penuh damai sejahtera. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.